Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akuntansi, kembali lagi bersama saya Andi Fatima Aisyah M. Nur dalam YouTube channel Belajar Akuntansi bareng IMA. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 24. Tetapi sebelum kita melangkah ke pembahasan mengenai PPh pasal 24, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini ya Sobat, agar pemahaman Sobat Akuntansi mengenai perpajakan semakin bertambah. Untuk mempersingkat waktu, maka langkah selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian PPh pasal 24. PPh pasal 24 atau pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayarkan di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak berganda. Yang kedua yaitu subjek dan objek pajak PPh pasal 24. Yang menjadi subjek PPh pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Sementara yang menjadi objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang ketiga yaitu contoh perhitungan PPh pasal 24. Soalnya yaitu PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut. Penghasilan dalam negerinya yaitu 400 juta, penghasilan dari Vietnam tarif pajaknya yaitu 20% sebesar 200 juta, maka hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014. Jawaban dari perhitungan PPh pasal 24 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita menghitung total penghasilan kena pajaknya terlebih dahulu. Dengan menjumlahkan yang pertama yaitu penghasilan dalam negeri sebesar 400 juta, lalu penghasilan dari Vietnam sebesar 200 juta. Jadi jumlah penghasilan netonya yaitu sebesar 600 juta. Lalu yang kedua yaitu kita menghitung total PPh terutang. Total PPh terutangnya yaitu 25% kita kali dengan jumlah penghasilan neto yaitu 600 juta, maka hasilnya 150 juta. Lalu langkah berikutnya yaitu kita menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Rumusnya yaitu penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali dengan total PPh terutang. Jadi penghasilan luar negerinya yaitu sebesar 200 juta dibagi dengan total penghasilannya yaitu sebesar 600 juta lalu dikali dengan total PPh terutangnya yaitu sebesar 150 juta. Maka hasilnya yaitu 49.999.999 rupiah atau dibulatkan menjadi 50 juta. Langkah selanjutnya yaitu menghitung PPh yang terutang atau yang dipotong di luar negeri, yaitu dengan cara 20% dikali dengan 200 juta, maka hasilnya yaitu 40 juta. Dari perhitungan di atas, kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebesar 40 juta atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Demikianlah materi yang saya sampaikan mengenai PPh pasal 24 pada hari ini. Apabila terjadi kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.